Mudah-mudahan segera sembuh dan bisa mengikuti belajar seperti biasa. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu. Saya minta untuk Riko memimpin berdoa. Duduk siap, gerak, doa, mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, terima kasih pada Riko yang sudah mau memimpin temannya. Kali ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi. Coba sebelum Ibu mulai, apa itu relasi fungsi? Kira-kira kalian sudah tahu betul belum apa yang disebut dengan relasi fungsi? Coba Dara, apa yang disebut dengan relasi, Dara? Kalian kan dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar kata relasi, membangun relasi. Relasi adalah hubungan ya, betul. Yang lainnya belum paham ya? Nggak apa-apa, nanti kita akan belajar. Nah, relasi ini ada kaitannya dengan materi yang telah kalian pelajari pada kelas 7 dulu, yaitu materi tentang himpunan. Masih ingat apa itu yang disebut dengan himpunan? Apa himpunan? Kumpulan suatu kata-kata benda. Ada yang lain lagi? Sudah bagus itu. Kumpulan misalnya siswa kelas 81 itu bisa di himpunan. Anggotanya siapa saja 81? Nah, kalian inilah anggotanya kelas 81. Jadi si A si B-nya misalnya ada Riko, ada Nando, Dara, Nurul, Mepi dan yang lain-lain itu adalah anggota dari himpunan kelas 81. Nah, di sini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Apa tujuan pembelajaran kita kali ini? Tujuan belajar kita kali ini adalah ya, agar kalian bisa untuk menyajikan sebuah relasi dan fungsi dalam bentuk diagram panah, diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Serta kalian nanti bisa mengetahui apa perbedaan suatu relasi dengan fungsi. Nah, sekarang apa sih manfaat kita belajar relasi fungsi? Misalnya, kita belajar relasi itu biar kita mengetahui hubungan antara dua himpunan. Misalnya, himpunan antara himpunan kelas 81 dengan himpunan pelajaran yang disukai misalnya. Tentu di kelas kalian itu pasti memiliki pelajaran yang disukai kan? Coba Riko, pelajaran yang kamu sukai apa kok? Nando? PJOK. Nah, itu contoh dari suatu relasi. Itulah manfaat kita mempelajari tentang relasi dan fungsi. Tentang pembelajaran ini, Ibu akan membagikan lembar kerja. Kalian kerjakan bersama, diskusi dengan kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ya, kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bukan. Ya, ini masih satu kelompok. Hanya ini kan karena anggotanya 5, maka Ibu kasih 2. Sudah ya? Sudah, sekarang dibuka lembaran kedua. Lembaran kedua di situ. Lihat ada permasalahan. Ini namanya ini pelajarannya. Ya. Di situ Budina adalah wali kelas 81, ingin mengetahui minat dan bakat
beberapa siswanya. Dan di situ kan ada data, kemudian datanya dimasukkan ke dalam tabel. Nih, soalnya dibaca Bu Dina adalah titik-titik terus ya baca ya. Kemudian diminta untuk menyusun ke dalam tabel. Nah, di sini namanya siapa saja siswanya ditulis di sini. Berarti lihat di sini ya? Iya, bacanya di sini, dituliskan nama-nama siswanya di sini. Kemudian pelajaran yang disukai di sini. Kalau kebetulan ada pelajaran yang sama, misalnya tertulis 2 kan di sini karena penyukanya lebih dari 1, cukup ditulis 1 kali, matematika 1 kali, IPA 1 kali. Sini yuk berdiskusi ya. Ya, nulisnya di sini. Jadi soalnya dibacakan ya, dibaca. Kemudian di sini nama pelajarannya. Satu barengan ya. Ini paham ini? Belum. Nah, menyukai dari soal cerita ini diminta untuk menyusun dalam tabel biar ada datanya loh data ini. Nah, di sini ada petunjuknya nama siswa, dicari nama siswanya siapa saja. Ada Andin, ada siapa lagi, Bella. Pelajaran dicari juga ya. Nah, di sini kalau pelajarannya tertulis 2 cukup dituliskan 1 kali. Ya. Ini sudah bisa? Nah, sudah. Enggak, menyukainya nggak usah. Jadi Mak Andin, terus matematika, kemudian siapa? Nah, Bella sukanya apa? Nah, ini namanya siapa di sini? Ada Andin, tulis. Nama 2 siapa? Bella. Menyukainya nggak usah, pelajarannya taruh di sini. Jadi kan IPS dan PKN. berarti tulis IPS dan PKN. Ya, apa? Ya, seperti ini. Nah, terus dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, himpunan dari tadi apa? Himpunan nama-nama anak. Nah, tulis di sini. Ini sudah. Kemudian yang kedua, himpunan apa? Pelajaran. Berarti ditulis apa saja tadi? Ada matematika, IPS, apa. Nah, kalau ada 2, misalnya IPA ada 2 aja yang tulis 1. Ini sudah? Ini kurungnya harus pakai kurung awal. Jadi untuk membedakan apakah dia himpunan. Terus dari sini kita bawa ke sini. Jadi himpunan A dituliskan di sini anggotanya. Himpunan B dituliskan di sini anggotanya. Ini namanya diagram panah. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada 2 himpunan. Himpunan A dia memuat nama-nama siswa ya. Himpunan B nama pelajaran. Kemudian dihubungkan seperti punya kalian. Ibu anggap pita ini adalah sebagai panahnya untuk penghubung. Coba siapa yang bisa bantu sini menghubungkan antara nama siswa dengan pelajaran. Coba yuk. Satu lagi dengan apa ini tadi? Matematika. Hubungan dengan matematika. Nah. Terus Deko bahasa Inggris. Ayo ambil talinya. Bahasa Inggris. Untuk ini. Nah, di sini apakah ada satu negara yang memiliki lebih dari 1 ibu kota? Ada nggak? Tidak. Jawabannya tidak. Alasannya apa? Karena tidak mungkin satu negara memiliki lebih dari 1. Terus Cynthia suka
Perhatikan di sini, terima kasih kelompok 1 yang sudah diwakili oleh Dara. Di sini menggambarkan bahwa antara himpunan nama siswa dengan nama pelajarannya digambarkan seperti diagram kartesius. Di sini Andin menyukai matematika, sudah terlihat. Bella menyukai PS dan PKN. Kemudian Cynthia menyukai IPA dan matematika. Deko menyukai bahasa Inggris, ini kurang bulatan. Terus Elsa menyukai IPA. Jadi seperti itu penyajiannya ya. Bisa dipahami semuanya? Nah di sini dari materi yang kita pelajari tentang relasi dan fungsi. Jadi relasi adalah bentuk suatu hubungan dari dua buah himpunan ya. Dari dua buah himpunan. Kemudian kalau fungsi apa bedanya dengan relasi? Fungsi adalah suatu relasi yang memiliki ciri khusus. Khususnya apa? Ya, jadi objek yang dipasangkan tidak lebih dari satu. Jadi semua anggota A itu punya pasangan di B, tapi pasangannya tidak lebih dari satu. Jadi hubungannya khusus, spesial. Jadi kalau ibaratnya hubungan suami istri itu satu suami dengan satu istri, nggak satu suami punya dua istri ya, seperti itu. Jadi ya kalau satu satu suami dua istri namanya relasi, bukan fungsi ya. Nah seperti itu. Jadi perbedaan antara fungsi dengan relasi terletak pada ciri tadi ya. Ya. Jadi kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu minta kalian kerjakan soal apakah nomor 1, apakah yang disebut dengan sebuah relasi? Apakah yang disebut dengan sebuah relasi? Nomor 2, sebutkan 3 cara dalam menyajikan relasi dan fungsi. Silakan kalian 5 menit ya. 5 menit. Yang sudah selesai boleh dikumpul. Namanya Rafki mana itu Rafki? Nah, kita sudah di akhir pembelajaran. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang notasi fungsi, kemudian domain, kodomain, dan range fungsi. Kalian belajar di rumah, pelajari materi itu sebelum kita pertemuan berikutnya agar lebih siap ya. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Ya. Dan mudah-mudahan kalian lebih semangat lagi belajarnya dengan cara pembelajaran yang seperti ini. Nah, jadi tadi perbedaan antara fungsi dengan relasi tadi apa? Jadi relasi adalah sebuah hubungan hubungan antara dua buah himpunan tidak punya sifat khusus. Tapi kalau fungsi sebuah hubungan atau sebuah relasi yang memiliki ciri khusus, yaitu semua anggota himpunan A punya pasangan di himpunan B, tapi tidak boleh lebih dari satu. Jadi itu ciri dari fungsi yang membedakan dengan relasi. Baiklah, ini sudah di akhir pembelajaran.